Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Puluhan orang mengantre di Poliklinik Khusus Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Selasa pagi. Mereka melakukan pemeriksaan mandiri karena merasa mengalami gejala-gejala yang mirip dengan infeksi virus corona. Poliklinik Khusus Rumah Sakit Universitas Airlangga yang sebelumnya dikenal sebagai crisis center ini dipenuhi warga yang mengantre untuk memeriksakan diri. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kunjungan ke negara dengan infeksi virus corona baru-baru ini. Sebagian lainnya pernah melakukan kontak dengan orang asing yang diduga terjangkit atau berasal dari negara dengan infeksi virus corona. Mereka yang merasa mengalami gejala-gejala mirip infeksi virus corona memilih memeriksakan diri. Tidak hanya warga Surabaya, beberapa datang dari daerah lain dan ada juga warga asing. Ya mau ngecek aja sih, soalnya kan kita dari Jakarta kemarin. Merasa khawatir gitu. Iya, sana kan sudah pandeminya banyak. Mereka mengantre berjam-jam karena poli khusus tidak dibuka 24 jam karena keterbatasan jumlah petugas dan dokter. Setiap hari, pasien dibatasi 100 orang saja. Ini mohon maaf memang semuanya serba terburu-buru ya, dan kita tuh ada yang bilang bahwa kok ini kebijakannya beda, dari hari ke hari beda, dari jam ke jam beda, karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, nanti kita akan tidak bisa tidak bisa maju ya. Sejak dibuka pada 9 Maret lalu, sudah 550 orang memeriksakan diri di Poliklinik Khusus ini. Hingga saat ini ada 6 pasien berstatus orang dalam pemantauan atau ODP dan 3 orang pasien dalam pengawasan atau PDP. Bila ke-9 orang ini tidak positif terjangkit virus corona, mereka akan dipulangkan selekasnya. Triburoto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur. Dan kita akan lanjutkan dialog tentang penanganan COVID-19 karena serangan virus bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Semestinya pemerintah sudah memiliki protokol resmi soal penanganan wabah virus penyakit. Kali ini kita akan bandingkan bagaimana sebetulnya langkah pemerintah saat menangani virus penyakit lain dengan penanganan COVID-19. Sudah ada narasumber saya di studio pada malam hari ini, Pak Hasbullah Tabrani, Majelis Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat malam Pak Hasbullah, kita ketemu lagi. Ya. Tapi ini jaraknya agak jauh Pak, harus 1 meter mengikuti himbauan. Kita harus social distance Pak, ya. 1 meter. Nah ya. Pak, tadi juru bicara pemerintah Pak Ahmad Yuryanto sudah mengatakan bahwa pasien COVID kita bertambah Pak menjadi 172. Anda lihat bagaimana ini Pak, semakin bertambah langkah penanganan pemerintah sudah bisa selaras dengan bertambahnya kasus dan juga dengan langkah strateginya Pak? Yang jelas buat pemerintah ini memang PR yang berat. Oke. Karena bertambah kasus, dia harus terus memacu persiapan-persiapan untuk mengurangi kontak lebih lanjut. Karena virus ini, seperti yang lalu saya sampaikan, ini teror yang nggak kelihatan. Ya, dia bisa berkembang cepat dan pemerintah saja tidak akan mampu. Oke, jadi harus semuanya stakeholders, makanya kan kemudian Presiden Jokowi sudah meminta agar lembaga-lembaga lain kemudian dilibatkan dan juga pemerintah-pemerintah daerah juga ikut bekerja sama. Apakah itu kemudian cukup strateginya untuk bisa menahan laju penyebaran Pak yang begitu cepat? Karena banyak juga spesimennya yang diperiksa, tadi sudah disebutkan 2.300 spesimen. Ya, saya barusan lihat berita di Surabaya, khawatir juga kalau saya justru melihat jangan sampai masyarakatnya yang panik semua minta periksa. Sumber daya kita nggak akan cukup. Di Indonesia ini kan penyakit yang menyerang paru, ya virus ini. Dokter spesialis paru kita cuma 1.200 orang. Nggak akan mungkin kalau semuanya akan masuk ke rumah sakit, nggak akan mungkin sanggup. Jangan-jangan nanti dokternya akan sakit. Oleh karena itu perlu ada penjenjangan. Bagaimana mendidik masyarakat, mengajak kelompok-kelompok masyarakat, bukan hanya Pemda nih, masjid-masjid, gereja, rumah ibadah, menjelaskan kepada umatnya
jaga distance aja. Kita lihat pengalaman di Cina, di Singapura, di Korea itu sudah mampu mencegah. Pemerintah nggak mungkin akan melarang orang dekat dan sebagainya dengan senjata, nggak mungkin. Oke, tapi dengan pengetesan spesimen 2.300 spesimen dengan jumlah penduduk kita yang hampir lebih dari 200 juta, apakah itu kemudian bisa menjadi pembanding? Karena kalau kita lihat negara-negara lain, mereka mengetesnya itu random checking, kemudian spesimennya juga lebih banyak, Pak. Ya betul, kalau itu dijadiin alasan untuk mengatakan kita masih jauh, tidak boleh. Tidak boleh, belum memadai. Tapi juga kita mesti objektif juga bahwa kasus di Indonesia ini sekarang, kalau kita bandingkan dengan populasi, itu baru 0,6 orang, 0,6 kasus per 1 juta penduduk. Sementara Malaysia sudah 20. Artinya Malaysia di penduduk Malaysia itu 30 kali lebih beresiko dibandingkan di kita sekarang. Sehingga actionnya bisa lebih keras. Ini kan persoalannya balancing antara kepentingan publik secara keseluruhan, manfaat dan mudaratnya. Tetapi pemerintah tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah. Oke. Dengan kita bandingkan sebetulnya Pak, kalau sebetulnya kan penyakit wabah ini bukan sekali terjadi ya Pak ya di Indonesia. Kita sudah beberapa kali mengalami bencana wabah dari mulai MERS, kemudian SARS, flu burung. Nah kita akan bandingkan, kita sudah merangkum datanya, mungkin kita bisa lihat bersama di layar, kita bandingkan bagaimana cara penanganan penyebaran wabah flu burung pada tahun 2006 dengan penanganan penyebaran COVID-19 di pemerintahan yang sekarang dan pemerintahan yang lalu. Kita lihat bersama di layar. Oke. Kalau untuk flu burung, pada tahun 2006 kemudian dibentuk Komnas Penanggulangan Flu Burung. Saya ingat sekali, itu ada Komnas Penanggulangan Flu Burung pada tahun 2006 berserta dengan Kepresnya sekaligus. Sementara untuk COVID-19 itu Presiden Jokowi atau pemerintahan yang sekarang kemudian membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Apakah ini kemudian fusinya sama Pak? Kita bahas satu persatu. Apakah kemudian fusinya sama Pak? Saya kira ini yang sekarang dengan deklarasi bencana nasional lebih kuat sebetulnya secara legal basis. Itu kan Komite Nasional saja penanggulangan. Di sini sudah ada deklarasi bahwa ini bencana nasional dan boleh menggunakan dana-dana yang tidak dianggarkan. Artinya pembentukan gugus tugas ini karena melihat kasusnya yang menyebar begitu cepat, kemudian angka kematiannya juga cukup tinggi. Bukan hanya begitu cepat. Kalau dulu waktu flu burung itu belum jadi pandemi. Dan sekarang WHO sudah declare pandemi. Jadi ini memang harus lebih kuat dari yang dulu. Cuma bahwa kalau di lapangan dirasakan belum terlalu kuat, itu masalah koordinasi yang mungkin belum pas di lapangan. Kita lihat poin yang kedua Pak, di mana di situ disebutkan bahwa ada kerjasama Balitbangkes, lembaga Eijkman, Namru II dan WHO. Sejak awal saya ingat sekali pada tahun 2006 kemudian WHO dan juga lembaga Eijkman serta TDDC UNER juga ikut dilibatkan. Sementara untuk COVID-19 kerjasama Balitbangkes, lembaga Eijkman dan Universitas Erlangga. Untuk lembaga Eijkman dan Universitas Erlangga baru dilibatkan setelah ada desakan dan juga kasus ini mencapai hampir 100. Bagaimana ini melihat perbedaannya? Padahal kan yang ini untuk lab, sudah pandemi yang COVID-19. Untuk lab ya? Kalau nggak salah kemarin sudah ada surat keluar dari Kemenkes, ada 12 sekarang. 12 balai. 12 balai untuk periksa. Yang perlu kita minta pemerintah, 12 tadi udah lebih dari ini, awalnya sih ini memang. Awalnya 3 ini ya. Samalah 3 dulu. Awalnya hanya Balitbangkes Pak. Awalnya Balitbangkes. Pada saat kita dialog, lembaga Eijkman dan Universitas Erlangga belum dilibatkan. Kalau yang ini sudah ada. Memang nggak dari awal itu, karena memang pertimbangannya saya tidak tahu, tapi supaya satu bahasa barangkali ya. Tapi sekarang sudah 12. Cuman yang perlu diperhatikan adalah kapasitas. Kapasitas melayani. Dan di sini yang saya khawatir kalau masyarakat panik, semua minta diperiksa, sangat berat. Tapi kan artinya pada saat ini sudah ditentukan oleh WHO sebagai pandemi global, pemerintah hanya menggunakan Balitbangkes. Baru setelah mencapai hampir 100, lembaga Eijkman dan Universitas Erlangga kemudian dilibatkan. Sementara untuk flu burung yang bukan pandemi global seperti yang tadi Bapak sebutkan, itu sudah dilibatkan sebegitu banyak lab dan juga balai. Nah ini bagaimana melihatnya Pak? Ya kalau dulu
saya cenderung bilang ya dulu oke bagus, sekarang bagaimana kita tiru yang dulu. Oke, oke. Alhamdulillah sudah tambah 12. Tapi kemudian yang mesti kita mohon kepada pemerintah dengan deklarasi ada dana 1 triliun untuk penanganan corona. Alhamdulillah. Sebelumnya saya bilang asapnya yang diurusin bukan Ya, apinya. bukan apinya. Sekarang pemerintah udah mengurusi Sekarang sudah apinya mengurus ya. apinya. Udah alhamdulillah. Oke. Tapi itu mudah-mudahan bisa cepat melengkapi kebutuhan di lapangan, reagennya, orangnya. Oke. Ya kan lab-lab ini kalau nggak ada reagennya, nggak ada orang yang dilatih juga nggak akan bisa. Artinya sekarang SDM-nya ya Pak yang dikhawatirkan. Harus dilatih, harus cukup memadai untuk antisipasi berapa Kira-kira banyak. dengan 12 balai yang sudah dikeluarkan ataupun ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sudah bisa untuk melakukan pengetesan besar-besaran kita? Kalau besar-besaran belum. Tapi kalau melihat rate untuk perkembangan yang ada kasus sekarang, ini kan hari ini nambahnya 20-an. 38 kasus, Pak. 38, oh ya, 38 ya. Masih relatif kecil dibandingkan penambahan misalnya di Jerman yang lebih 200 Ya, sekarang. ya dalam satu hari. Satu hari, Ya. ya masih relatif kecil. Jadi kalau kita bisa balancing Ya. dengan masyarakatnya yang social distancing atau jaga jarak sekarang, jangan terlalu dekat, kerja dari rumah, masyarakatnya ikut disiplin. Ya, sorry itu saya jangan tadi ada di luar saya lihat ramai padat sekali. Ini mengkhawatirkan. Oke, Ya. artinya tingkat kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan, harus Karena lebih itu waspada. yang paling menentukan. Ya, di Cina berhasil penduduknya 1,4 miliar karena memang rakyatnya disiplin. Oke, karena Jaga memang jarak. rakyatnya taat. Apakah kemudian rakyat Indonesia taat? Nanti kita akan bahas dan kita akan masih bandingkan lagi bagaimana penanganan virus COVID-19 dan juga penanganan wabah sebelumnya. Kita akan kembali saat lagi. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Jangan kemana-mana. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan saya masih bersama dengan Profesor Hasbullah Tabrani, Majelis Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan kita akan lanjutkan dialog perbandingan kita antara penanganan virus COVID-19 dengan penanganan wabah flu burung pada tahun 2006. Kita akan lanjutkan, lihat lagi datanya. Tadi sebelumnya kita sudah bahas soal pembentukan gugus tugas dan juga Komnas Flu Burung serta beberapa laboratorium yang digunakan ataupun ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Mungkin tadi yang terakhir soal koordinasi. Mungkin ada nggak slide-nya? Kita bisa lihat bersama. Ya, di poin yang terakhir itu sebetulnya yang sudah kita recap di sini bahwa pemerintah daerah terlibat dalam pengawasan komunikasi publik dan juga karantina sejak awal di penanganan kasus flu burung. Sementara untuk di COVID-19 pada saat awal hanya terpusat di pemerintah pusat. Tapi setelah kemudian pemerintah daerah mengambil sikap sendiri, akhirnya pemerintah pusat mengakui bahwa harus ada sinergi. Nah gitu gimana Pak melihatnya? Yang penting itu sinergi. Saya kira pertama mungkin diharapkan pusat satu komando. Oke. Tapi itu jalan di Cina, memang tidak ada demokrasi. Kita ini kan lingkungannya sudah demokratis, daerah merasa punya kemenangan sendiri. Jadi kata yang tepat itu sinergi. Sinergi, koordinasi. Yang penting pesan kepada masyarakat harus sama. Ya, bahwa di dalam komunikasi kayak apa mau berebutan ya silakan, nggak usah keluar di masyarakat. Ya, tapi ke masyarakat pesannya harus sama. Jangan sampai masyarakat jadi bingung mana yang betul. Anda melihat ini pesannya sudah sama atau kebijakannya berbeda-beda sehingga masyarakat bingung begitu? Anda melihatnya gimana Pak? Kalau pesan sebetulnya sudah sama, ya social distancing itu sudah sama. Cuma dari segi informasi itu yang membingungkan. Syukurnya informasi yang diribut-ributkan itu persoalan ada kebijakan-kebijakan kecil yang berbeda. Oke lah, saya cuma berharap keduanya pusat sama daerah lebih sinkron. Ya, jangan sampai nanti berdebat yang urusan kecil, tapi lupa yang paling penting
pengendalian. Sekarang kuncinya adalah mengendalikan jangan sampai terjadi penularan lebih lanjut. Oke. Dan itu tidak hanya bisa oleh pemerintah, tapi kembali lagi oleh masyarakat yang harus bergerak di pusat dan di daerah. Oke, artinya langkah desentralisasi itu memang sudah tepat dilakukan ya. Artinya pemerintah pusat memberikan porsi, memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan penanganan sendiri begitu. Saya tidak bilang kesempatan. Oke. Kalau kesempatan berarti kalau dia tidak mau ya nggak ada. Ini tanggung jawab bersama. Oke, tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Oke, sekarang kita bandingkan sebetulnya jumlah kasusnya, jumlah kasus yang positif flu burung dengan kasus yang positif COVID-19. Nah, kalau kita lihat flu burung dari tahun 2005 sampai 2017 itu kasusnya yang positif ada 200 orang, kemudian yang meninggal ada 168 orang untuk kurun waktu sekitar 12 tahun, Mbak, di Indonesia saja. Nah, sementara untuk COVID-19 dari tanggal 2 Maret kita hitung dari tanggal 2 Maret pada saat diumumkan pertama sampai tanggal 17 Maret 2020 pada saat positif itu ada 172 orang sampai hari ini dan yang meninggal 5 orang. Bagaimana Anda melihatnya perbedaannya? Yang satu 12 tahun, yang satu sekitar 15 hari, Pak. Nah itu yang saya takut ini. Masyarakat salah lihat ini. Iya. Oh kalau gitu lebih bahaya flu burung itu. Karena dari 200, 168 yang meninggal. Di sini dari 172 cuma 5. Oke. Jadi takut nanti oh ini aman-aman ini. Ini Oke. yang saya takut. Di situ jangan salah, flu burung itu kasusnya berkelanjutan. Dan Terus itu menerus ya, Pak, penularan ya, dari selama. itu zoonosis dari burung unggas kepada manusia. Yang menunjukkan bahwa kita tidak mampu mengisolasi kasus itu. Oke, artinya kalau dilihat ini terjadi selama 12 tahun, 2005 sampai 2017. Tadi Anda sebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa kita tidak mampu untuk mengisolasi. Bukan ini bisa tidak terjadi di mampunya. COVID-19? Ya, kita tidak bisa mematikan, mengisolasikan flu burung itu. Oke. Kalau COVID ini virusnya berbeda. Oke. Ya, mudah-mudahan ini kalau kayak SARS itu bisa alamiah dia akan berhenti. Kalau orang yang tertular dan mengembangkan imun di dalam badannya makin banyak dan imunnya mencegah penularan lebih lanjut, mudah-mudahan dia tidak melakukan reinfeksi, maka kasusnya akan menurun. Oke. Dan akan sifatnya agak beda nih kasusnya. Oke, ini sifatnya agak beda ya, Pak, ya? Kasus virusnya ya. Kasus virusnya memang agak berbeda ya untuk yang COVID-19. Ya. Tapi jangan lengah nih. 1725 ini juga kematian. Tapi ini kita tulis yang Pak, mesti kita 12 tahun dengan 15 hari. Ya. Ya, cukup tinggi berarti ya. Jadi masyarakat juga jangan lengah kalau melihat ini. Oke, tapi masyarakat juga jangan lengah, pemerintah juga jangan lengah. Apalagi pemerintah. Karena waktunya hanya tinggal 1 bulan hingga 2 bulan lagi. 1 bulan menjelang bulan Ramadan, kemudian 1 bulan menjelang Hari Raya. Langkah mitigasinya harus lebih cepat, harus lebih konkret, Pak. Sebaiknya kalau tidak terjadi penurunan, akselerasi penambahan kasus, masyarakat jangan pulang kampung berbondong-bondong. Oke, artinya lockdown diperlukan begitu? Mungkin bukan lockdown full, tetapi parsial. Oke, parsial itu gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya yang sekarang ini juga sebetulnya sudah lockdown itu kan artinya kita mengunci supaya masyarakat tidak bebas berkeliaran, ya, khususnya di daerah-daerah yang punya kasus banyak. Nah, jadi perlu diidentifikasi daerah mana yang memang punya penyebaran tinggi, yang secara manajemen cukup efektif untuk mencegah itu dengan membatasin. Tapi kalau misalnya sekarang kasusnya masih sedikit, dengan menjaga jarak dan masyarakat memenuhi atau mematuhi aturan itu, maka itu dulu kita lakukan. Oke, tapi paling banyak kasus positif terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Sementara masyarakat yang akan mudik dari DKI Jakarta itu juga akan banyak, Pak, menjelang nanti bulan Ramadan dan juga Hari Raya. Ini bagaimana? Apakah kemudian opsi lockdown untuk khusus daerah seperti yang paling banyak di Provinsi DKI Jakarta harus dipertimbangkan matang-matang dari sekarang, Pak? Ya, lockdown atau nutup itu selalu ada manfaat dan mudarat. Sekarang kalau kita tutup tidak ada kegiatan, pertanyaannya untuk mereka-mereka yang bekerja mandiri, cari income-nya harian, dia nggak bisa dapat income. Ya, kalau kemudian dia tidak terkena virus, tetapi dia tidak bisa makan, menderita penyakit yang lain, ini juga bahaya. Jadi saya kira pemerintah harus lihat, timbang betul, lihat perkembangannya hari demi hari. Sama kayak WHO melakukan
pemantauan di seluruh dunia yang awalnya menyatakan ini darurat, ya belum dilakukan pandemi, tapi terus dipantau. Oh sekarang kalau ternyata percepatan penambahan kasus sudah begitu tinggi, maka pemerintah harus berani. Sorry, kita lockdown. Oke. Ya. Oke. Kemudian social behavior-nya akan seperti apa Pak kalau akhirnya pemerintah menetapkan lockdown karena kan masyarakat kita itu belum setaat masyarakat di negara lain begitu. Apakah akan terjadi chaos, kemudian masyarakat tidak bisa menerima atau seperti apa? Karena kan tingkat kesadaran masyarakat kita juga masih rendah begitu Pak. Itu faktor yang tadi mudaratnya yang harus dipertimbangkan. Ya, saya kira opsi itu tidak boleh ditutup. Oke. Ya, tidak boleh ditutup. Yang penting dilakukan sekarang ini adalah pemerintah memastikan kebutuhan pokok itu sudah menyebar, memadai di daerah-daerah, sehingga kalau diperlukan, mudah-mudahan tidak, kalau diperlukan kita tutup supaya orang tidak bergerak, suplai makanan dan minuman itu cukup. Oke, Anda melihat pemerintah punya waktu untuk menyiapkan suplai-suplai itu tadi, karena kan kalau misalnya itu tidak disiapkan dengan baik, maka akan terjadi chaos gitu, akan terjadi keributan di masyarakat. Anda melihat pemerintah bisa menyiapkan itu Pak dalam waktu secepat ini? Saya kira bisa, harusnya bisa. Kenapa tidak? Kita punya pelabuhan cukup banyak, jadi untuk menggerakkan barang itu cukup banyak, ya. Dan jangan pula dilupakan bahwa dalam kondisi seperti ini kita harus singkirkan dulu. Misalnya kalau perlu bawa barang dari kapal-kapal melulu dari beberapa pulau, kalau bisa dari dalam negeri sendirilah, maka barang-barang yang seperti elektronik begitu ya, itu belakangan lah. Prioritaskan yang kebutuhan pokok. Oke, jadi saat ini lockdown menjadi opsi yang jangan ditutup, tapi social distancing itu harus digalakkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ada jeda waktu atau mungkin ada masa waktu yang diberikan kepada pemerintah untuk segera memutuskan kalau kemudian social distancing ini tidak bisa Pak, tidak bisa menjadi cara yang ampuh untuk menekan pertumbuhan penyebaran. Ya, karena ini baru 2 hari pengumuman untuk kerja di rumah, nggak usah kemana-mana, kita lihat perkembangannya. Kalau ini efektif dalam 2 minggu kita akan lihat. Belum tentu 2 minggu akan berhasil ini. Tapi ada satu yang perlu masyarakat pahami betul, bahwa orang-orang yang berisiko tinggi, para perokok, para penyakit, orang-orang yang menderita penyakit bawaan, penyerta alergi, asma, orang tua, anak balita, perlu diawasin, dijaga, jangan sampai ada kontak dengan mereka. Oke, terima kasih sekali Pak Hasbullah Tabrani atas waktunya kepada CNN Indonesia pada malam hari ini. Semoga saja angka pertumbuhan penyebarannya itu tidak begitu tinggi lagi dan pemerintah segera menentukan langkah-langkah strategis untuk menekan penyebaran COVID-19 di tanah air. Dan untuk meminimalkan penularan virus corona, MUI mengeluarkan fatwa tentang penggantian sholat Jumat dengan sholat zuhur di zona merah yang ditetapkan pemerintah. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.